Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tunaffadun niyatut thayyibat wa bi aunihi tatanazzalul barakatu war rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihil bararatis thiqat wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral ikhwan al-mukarramin, sahabat Perti yang senantiasa diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi pada Perti Kurma yang insyaallah akan selalu mengisi sela-sela kita berpuasa untuk menyempatkan diri saling berdiskusi tentang agama, sebagaimana pada bulan Ramadan ini kita selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain dengan amal-amal ibadah, juga jangan lupa membaca Al-Quran, karena Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka seyogyanya kita isi serangkaian selama sebulan bulan Ramadan ini dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Al-Quran itu untuk dibaca, bukan untuk dipajang di rak-rak buku kita sehingga berdebu tanpa kita menghiraukan bahwa Al-Quran ini adalah way of life, jalan hidup kita. Jangankan yang mengerti maknanya, yang membaca saja dapat pahala. Dalam Al-Quran disebutkan, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Jika diperdengarkan kepadamu semuanya ayat-ayat suci Al-Quran, alunan ayat-ayat suci Al-Quran, maka dengarkanlah dan renungkanlah supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Apalagi yang kita harapkan dari Allah kalau bukan rahmatnya. Minimal kita tuh mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran melalui alunan-alunan para qori yang baca. Bagi yang belum baik bacaannya, tapi bagi yang sudah baik bacaannya, baca Al-Quran itu. Karena kekuatan Al-Quran ini pada bacaannya. Pertama turun Al-Quran itu iqra, perintahnya, bacalah. Nabi ketika Jibril memerintahkan baca, lalu beliau mengatakan, ma'ana bigari, saya membaca apa? Bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak bisa baca. Nabi Muhammad itu bisa baca, karena yang buat Nabi Muhammad bisa baca Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, mengapa Nabi Muhammad itu tidak punya guru? Apa hikmatut tasyriknya kalau Nabi Muhammad itu punya guru? Nanti orang akan mengatakan, oh, Nabi Muhammad ini punya guru, berarti gurunya lebih pintar daripada Nabi. Jadi dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik saya itu adalah Rabbi, Tuhanku, sebaik-baik pendidikan. Aisyah ketika ditanya bagaimana perilaku Nabi Muhammad setelah santer turunnya wahyu itu, dijawab singkat oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran. Ketika ditanya oleh para sahabat, perilaku Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dengan kata lain, Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan, ya, bacalah Al-Quran di bulan Ramadan. Jika tidak sempat baca di bulan-bulan lainnya, ini kesempatan pendekatan kita dengan Allah SWT melalui Al-Quran. Pendekatan kita untuk berharap syafaat Nabi Muhammad SAW melalui mukjizatnya yang diwariskan yang terbesar, yaitu Al-Quran. Mengerti atau tidak mengerti, baca. Bagi yang mengerti pasti akan terbuka ilmu pengetahuannya, akan terbuka wawasannya, akan terbuka pengalamannya. Karena semua yang ada dalam kehidupan kita itu pelan-pelan akan terjawab di dalam Al-Quran. Bukan sekedar sebagai petunjuk, bahwa Al-Quran itu juga sebagai pengobat hati. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, walaupun sekali lagi saya katakan, walaupun tidak mengerti maknanya, baca Al-Quran itu. Karena tradisi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, Al-Quran itu untuk dibaca.
Hasan bin Sabit meriwayatkan suatu malam ya, dia selalu keliling di sekeliling rumah Rasulullah SAW. Hasan bin Sabit meriwayatkan, karena Rasulullah SAW yuqatti'ul lail tasbihan wa Qur'anan. Sesungguhnya Rasulullah itu setiap malam ya, pada saat semua orang tidur, beliau itu bertasbih dan membaca Al-Quran. Tasbihan wa Qur'anan itu membaca Al-Quran. Dan suaranya memecah keheningan malam. Nah, disinilah perintahnya kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk selalu membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Melalui Iqra, ini satu isyarat kepada kita. Dengan membaca, ini akan membuka seluruh wawasan kita tentang Al-Quran itu. Dan Al-Quran, saudara-saudara sekalian, kitab terbuka. Saya sering mengatakan bahwa Al-Quran itu melalui kategori khitabnya ditujukan kepada orang beriman, orang kafir, kepada manusia seluruhnya. Ya ayuhan nas, ini adalah satu kategori khitab yang arahnya ditujukan kepada umat manusia, siapapun manusia itu. Ada yang ditujukan kepada malaikat, kepada manusia dan jin. Ya ma'syaral jinni wal insi ini stata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Melalui ayat ini kita dapat pengetahuan bahwa jin dan manusia itu diizinkan untuk meluncur ke planet-planet cipta di alam semesta ini. Diizinkan. Walaupun yang dipanggil itu tidak harus orang beriman. Dan menjadi realitas sekarang ini kenyataan bahwa mereka yang meluncur itu adalah negara-negara besar yang memiliki sultan. Ahli tafsir mengartikan sultan itu sebagai sains dan teknologi. Siapa yang menguasai sains dan teknologi, pasti dia bisa meluncur ke luar angkasa ini. Jadi artinya di sini saya ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab terbuka. Siapapun perlu kita perdengarkan. Ayat Al-Quran ini juga berbicara tentang manusia, alam semesta, tentang kehidupan manusia kini, yang lalu. Sebagai sumber sejarah banyak kisah-kisah manusia masa lampau yang tidak dikisahkan oleh seorang ahli sejarah manapun, tapi dikisahkan dalam Al-Quran. Kita tahunya Fir'aun itu dari cerita dalam Al-Quran. Kita tahunya Fir'aun versus Musa itu adalah dari Al-Quran. Kita tahunya Fir'aun itu ditenggelamkan, kemudian diselamatkan jasadnya, itu dari Al-Quran. Dulu orang-orang orientalis tidak percaya bahwa Fir'aun yang melawan Nabi Musa, yaitu yang bernama Maniptah itu, masih ada jasadnya. Tapi ketika pada awal abad ke-18, ketika ada tim gabungan dari Inggris, Jerman, dan Prancis untuk meneliti di Mesir, di lembah Luxor, dan ditemukan di lembah Luxor Mesir itu jenazah yang memang itu yang disebut Maniptah yang melawan Nabi Musa alaihissalam. Jadi itu tidak diceritakan di sejarah manapun. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu berbicara masa lampau. Al-Quran juga berbicara pada masanya Nabi Muhammad secara kontekstual. Yaitu dimulai kadang-kadang dengan pertanyaan. Yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang rampasan perang. Harta peninggalan perang. Dijawab oleh Rasulullah melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Anfal itu adalah ini dan seterusnya. Ada perempuan-perempuan yang bertanya tentang hukumnya haid. Dimulai dengan pertanyaan. Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang apa itu hukumnya haid. Dijawab oleh Al-Quran melalui wahyu yang turun secara kontekstual. Melalui pertanyaan itu dijawab langsung oleh Allah SWT melalui lisan Nabi besar Muhammad SAW. Ada juga Al-Quran bercerita tentang masa depan yang akan datang. Yaitu cerita-cerita yang tidak diceritakan oleh orang lain, masa depan seperti apa, itu sudah diramalkan oleh Al-Quran. Dalam surat Yasin misalnya, tentang fenomena digitalisasi sekarang ini.
Banyak kita temukan ayat-ayat yang menceritakan tentang bahwa digitalisasi itu sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Bagaimana jejak-jejak manusia itu bisa dilihat oleh orang lain. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di alam akhirat lebih cermat lagi di dalam menelusuri jejak-jejak manusia apa yang diperbuat itu. Di dalam surat Yasin disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana itu para ahli tafsir ada yang mengartikan nanti pada hari kiamat, al-yauma itu. Nakhtimu ala afwahihim. Ada yang mengartikan hari di mana di kapan saja ketika orang itu menemukan itu. Hari di mana mulut-mulut manusia itu terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dan tangannya berbicara, artinya jari jemarinya itu melalui handphone, melalui laptop dan lain sebagainya berbicara. Dan apa yang dia bicarakan, yang dia tulis maksudnya itu